Terima kasih kepada Harun atas 2 pertanyaannya. Yang di belakang paham nggak? Pertanyaannya gimana mau paham kalau terjebak kagak? Pada Safari Subuh 2 minggu yang lalu ada yang bertanya tentang waro. Kemudian saya paparkan. Cuma Bang Harun belum tuntas kayaknya. Makanya bagus bertanya lagi. Waro. Waro bahasa Arab waro dan ain. Waro. Kalau dalam bahasa kitanya adalah hati. Awas, dengan hati sekali doang. Enak kalau hati dengan hati-hati lagi. Hati. Itu menurut etimologi ataupun menurut bahasa waro itu sangat hati-hati. Adapun pengertian waro menurut istilah ataupun menurut terminologi adalah tarkuma la baksa khaufan lima fihi baksu, meninggalkan sesuatu yang secara kasat mata tidak berbahaya tapi dia tinggalkan. Kenapa? Lima fihi baksu, karena khawatir jatuh kepada bahaya. Meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya secara kasat mata, tapi dia tinggalkan karena takut di situ berbahaya. Itu pengertian waro menurut terminologi. Di zaman sekarang, zaman sekarang itu zaman Sayyidina, bahkan di zaman Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu, yang betul-betul halal 100% halalannya ketika terjadi atau turun hujan, bapak-bapak nih, turun hujan, kita mangap, menurut kita mangap. Jadi itu air yang dari langit langsung masuk ke mulut kita. Itu pun lokasinya di tanah kita, bukan di tanah orang. Karena orang lain takut nggak senang, nggak suka kita ada di situ, di tanah kita. Iya, tanah kita juga kreditnya udah lunas lagi. Iya, kreditnya udah lunas lagi. Kalau belum lunas belum lunas banget. Iya, gimana ini? Tapi kalau di tanah orang juga, kalau memang ridho menjadi masalah. Ya. Jadi terjadi hujan, turun hujan, kita mangap, langsung dari atas mulut itu halal. Yang 100% halalnya. Selain daripada itu belum dikatakan halal 100%. Atau kita punya rumah, punya tanah, kemudian kita tanemin cabai, kita tanemin ubi jala, kita tanemin pisang, cingkong. Udah beberapa bulan kita cabut, kita ambil, kita makan, itu termasuk halal. Makanya dulu Pak Harun ada seorang ulama besar yang bernama Imam Taqiyuddin Subki, Imam Bahauddin Subki, dan Imam Tajuddin Subki. Beliau punya anak 2, laki-laki kedua-duanya. Bapaknya bernama Taqiyuddin Subki,
punya anak pertama dikasih nama Tajuddin Subki, anak yang kedua Bahauddin Subki. Kedua-duanya jadi ulama besar yang expert di bidangnya. Imam Tajuddin Subki menjadi seorang ulama ahli usul fikih. Beliau mengarang kitab usul fikih yang dia beri judul Jam'ul Jawami, dua jilid besar. Belum ada sampai sekarang seorang ulama yang mengarang kitab usul fikih, apalagi melebihi zamannya juga belum ada. Jam'ul Jawami karangan Imam Tajuddin Subki. Yang kedua, anak yang kedua Bahauddin Subki, ahli dalam ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sorok, ma'ani, balaghah, bayan dan lain sebagainya. Luar biasa. Kalau membahas ayat-ayat suci Al-Quran, dia peragakan tuh ilmu alat. Luar biasa. Sehingga Imam Tajuddin Subki Bang Harun pernah ditanya, kenapa engkau itu punya anak kedua-duanya juga? Luar biasa. Apa sih ini paninnya, dinafkahinya apa sih? Masya Allah, apa itu? Apa dia jawab? Anak saya itu selama pesantren, bahkan semenjak kecil, yaitu dari makanan yang halal dan thayyiban. Apa itu? Yaitu hasil dari bertani. Jadi saya punya sebidang tanah, katakanlah tanah 1 hektar. Yang 1 hektar itu yang 1,5 hektar saya gunakan untuk menanam padi, katakanlah begitu. Yang 1/4 hektar itu untuk palawija, yang 1/2 hektar itu untuk sayur. Palawija sayur-sayuran, 1/2 hektar lagi, 1/4 hektar untuk ternak ikan, ayam dan lain sebagainya. Begitu. Jadi nggak pernah beli ke pasar, nggak pernah. Nggak mau saya. Sehingga timbullah istilah afdhalul makasidi asyarofah. Sebaik-baiknya, seabdol-abdolnya usaha adalah bertani. Bertani jujur, berdagang juga jujur, bisnisnya jujur, sama jujurnya. Ya maka bertani yang lebih afdol. Ini sama-sama jujur. Sekalipun bertani juga kalau gak jujur masih aja. Iya. Nah, ini sama-sama jujur. Karena kalau kita membandingkan sesuatu itu harus apple to apple, kata Pak Paradigma ya. Kalau nggak apple to apple gila. Ini sama-sama jujur. Berdagang jujur, bertani jujur, bisnis jujur, kerja juga jujur. Mana tuh yang lebih afdol? Bertani. Yang kedua amalul liat. Amalul liat. Bertukang, menjahit, beli bangunan, itu nomor 2 itu. Yang ketiga baru pebisnis, dagang dulu. Ada bisnis nggak punya modal, nggak pakai modal. Pak Haji Jenderal ketawa ya. Pakai modal lah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, memang di zaman sekarang susah untuk mencari makanan yang betul-betul halal. Makanya kita jangan banyak bertanya. Seperti saya kasih contoh, saya dikasih kopi, saya minum aja.
Nggak perlu saya tanya kepada panitia ini kopi boleh beli di mana, utang apa bukan, uangnya dari mana. Akhirnya saya nggak ngopi. Iya. Kemudian ini cangkirnya dari mana ini? Jangan-jangan ini produk aguan ini. Iya. Jangan-jangan ini produk yang mendukung Israel. Akhirnya nggak jadi. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala la tas'alu an asya'a itu bedalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu kalau dijelaskan akan memberikan kesempitan kepada kalian. Aturan minum nggak jadi minum, atau minum kopi enggak. Iya. La tas'alu an asya'a itu bedalakum tasukum. Itu kalau nggak tahu tuh. Sekarang bagaimana kalau saya tahu? Ini orang maaf profesinya tukang pasang judi online, profesinya tukang sabung ayam. Umpama tahu, sekalipun gak nanya juga memang tahu tetangga. Nah kalau begitu kita harus. Kenapa? Karena tahu, makanya lebih baik jadi orang bodoh. Makanya lebih baik jadi orang bodoh. Lebih jadi orang ini Bang Harun nih ngajinya paling rajin nih. Padahal lebih baik jadi orang. Itu ya. Itu pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Jadi kalau tidak tahu bebas dari hukum, tapi kalau tahu dan sengaja itu, makanya kita jangan banyak tanya ya. Oh makanan yang bagus itu ubi jalan atau apa namanya ini pisang. Jangan-jangan pisang ini boleh nyuri kan? Iya. Andai kata, kan tahu kan kita tuh. Kita jangan banyak tanya. Akan banyak itu. Kemudian pertanyaan yang kedua saya ulangi lagi Bang Harun. Kalau kita ditanya atau diundang oleh orang yang non muslim untuk memberikan doa kepada mereka, katakanlah dia pindahan baru, isi rumah baru, kemudian kita diundang, ya salamatan lah, akhirnya begitu. Ternyata penghuninya juga neneknya itu adalah aktivis gereja. Biasa doanya dengan Tuhan Yesus yang diurapi dan lain sebagainya. Gimana itu? Apakah kita mau aja tuh datang ke situ? Apa jangan? Kalau saya sih datang aja. Nggak doa mah kita nggak doa untuk kita ini, bukan mendoakan dia. Seperti contoh, Allahumma firli dunubi walidayya, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina. Nah itu kami yang sesama umat Islam bukan ngedoain dia, bukan, kami nggak doain dia. Gak apa-apa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, emang boleh kita mendoakan mereka, mendoakan orang-orang non muslim? Nah, dipaparkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Kahun Nawawi, mendoakan orang-orang kafir, mendoakan orang-orang non muslim supaya mendapatkan hidayah dari Allah, itu boleh. Ya Allah,
Saya punya tetangga orang non muslim, semoga kau berikan hidayah ya Allah kepada mereka. Artinya supaya masuk boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh mendoakan orang kafir supaya diampuni dosa, supaya dapat rahmat, nggak boleh itu. Kata Allah, apalagi udah meninggal, kita doakan untuk orang-orang non muslim supaya ya Allah diampuni dosa, itu ya nggak boleh. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nur, Faqala ta'ala wa la tusolli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. La tusolli ayalatan, janganlah kau mendoakan kepada orang yang beda agama supaya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Kalau mendoakan supaya dapat hidayah, atau dia lagi sakit, kita doakan supaya sembuh dari sakit, tidak apa-apa. Itu semua dipaparkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Karun Nawawi. Demikian jawabannya Pak Ustadz Takun.